Salam angkasawan, selamat datang kembali ke kapal luar angkasa Bitwise. Pernahkah Anda mendengar istilah yang disebut token utility dan token equity dalam dunia mata uang kripto? Ingin tahu apa arti sebenarnya? Hari ini kami akan membahas dan menjelaskan perbedaan utama dalam istilah yang mudah difahami. Sebelum kami mulai, sokong kami dengan berlangganan, suka, dan berkongsi karena itu mulia. Terima kasih. Token kripto banding koin kripto. Meskipun koin dan token kripto berada di bawah payung mata uang kripto yang lebih luas, perbedaan teknikal yang halus antara keduanya membuat masing-masing unik dan menjamin bahwa pelabur memahami variasi ini. Sementara token dan koin kripto sebahagian besarnya sama dari perspektif pengguna, ada perbedaan teknikal dalam cara mereka dibangunkan di atas blockchain yang penting untuk difahami. Ini lebih membingungkan bagi pelabur baru. Token kripto dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, token utility, token security, atau token equity. Di bahagian selanjutnya, kami akan fokus pada perbedaan antara token utility dan equity, dan bagaimana perbedaan ini seharusnya mendorong keputusan dalam perlaburan. Apa itu token utility? Biasanya dikeluarkan semasa ICO. Token utility memberikan layanan istimewa kepada pemegang token dan tidak dianggap sebagai perlaburan karena bersifat spekulatif dan bertindak lebih seperti promosi untuk syarikat. Biasanya dikaitkan dengan penawaran koin awal (ICO). Token utility adalah jenis aset kriptografi khusus yang terutama ditujukan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membangun proyek mata uang kripto. Pelabur dapat membeli token utility ini dalam kripto yang berbeza atau mata uang fiat, dan harga umumnya statik pada tahap awal. Token utility, setelah dibeli, disimpan dalam dompet kripto yang terkaitan dengan pembeli dan dapat digunakan untuk dapat layanan yang disediakan oleh proyek blockchain. Selain itu, token utility tidak mewakili kepemilikan dalam proyek yang dilaburkan, memungkinkan pemegangnya untuk membeli atau menjual token yang mendasarinya berdasarkan potensi. Nilai token utility biasanya turun naik, tergantung pada permintaan proyek dan dapat menghasilkan keuntungan jika proyek akhirnya mencapai tujuan objektif. Adakah Bitcoin itu token utility? Dianggap sebagai kripto paling populer dan juga koin dengan kapitalisasi pasaran terbesar, Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital untuk pertukaran peer-to-peer. Kripto seperti Bitcoin, BTC, atau Ethereum, ETH, dikodekan ke dalam protokol dari blockchain masing-masing dan memiliki aset digital asli ekosistemnya. Oleh karena itu, BTC dianggap sebagai kripto dalam arti sebenarnya dan digunakan untuk mengirim uang pada jaringan peer-to-peer Bitcoin. Token kripto, di sisi lain, memiliki tingkah laku transaksi yang merupakan hasil dari kontrak pintar dibangun ke dalam blockchain itu sendiri. Demikian pula, banyak pelabur bertanya-tanya adakah Ripple, XRP, itu token utility. XRP dan Basic Attention Token (BAT) pada dasarnya adalah token ERC20 di jaringan Ethereum di mana XRP digunakan untuk membolehkan solusi pembayaran bertingkat syarikat Ripple, yang lebih cepat, transparan, dan lebih hemat kos daripada perkhidmatan tradisional. BAT mendorong platform iklan pribadi global pelayar Brave, yang memiliki 54 juta pengguna aktif bulanan dan 1,4 juta pencipta, mendapat manfaat dari salah satu proyek blockchain paling berjaya hingga hari ini. Keduanya adalah contoh klasik dari token utility yang telah tumbuh berlipat ganda harga sejak ICO mereka karena nilai yang telah bawakan semenjak dilancarkan. Seberapakah perbedaan token security dari token utility? Token security mewakili kepemilikan syarikat dan berbeda dari token utility dalam bagaimana nilainya ditentukan. Diatur oleh Suruhanjaya Security yang memberikan pengawasan di pasar keuangan, dianggap jauh lebih selamat dan menawarkan pulangan sebanding dengan kebanyakan entiti keuangan. Token security memiliki potensi untuk menjadi salah satu case baik untuk teknologi blockchain. Berbeda dengan token utility, yang telah dibahas di atas, token security mewakili kepemilikan aset digital atau fisikal seperti hartanah.
Mewakili cara unik bagi perusahaan untuk meningkatkan modal di pasaran kripto, token security memungkinkan syarikat untuk menjual saham dalam bentuk digital atau sebagai equity token dan memberikan peluang kepemilikan untuk sebahagian besar perlabur pada harga masuk yang rendah. Token ini mewakili tumpuan industri keuangan tradisional dan pasaran kripto revolusi di mana perlabur dapat berlabur dalam bisnis bukan kripto sambil menikmati manfaat yang ditawarkan oleh token kriptografi. Tidak seperti token utility, bagaimanapun, token security diatur oleh badan seperti Komision Sekuritas Bursa Amerika Syarikat karena mereka mewakili kepemilikan dari aset yang mendasarinya. Selanjutnya, token security dikeluarkan melalui proses penawaran token security dan dapat mewakili nilai yang sangat kecil dari syarikat, memungkinkan populasi yang lebih tersebar secara geografis untuk memiliki entiti yang mendasarinya dibandingkan dengan penawaran pasaran equity tradisional. Apa itu token equity dan apa saja contoh yang populer? Dianggap sebagai sebahagian dari token security, token equity menawarkan banyak manfaat bagi pemegang token mereka, menjadikannya cocok untuk investor kripto yang ingin mengambil bahagian dalam proses pengambilan keputusan. Token equity mewakili equity dalam aset dasaran, yang biasanya merupakan saham syarikat, dengan semua syarat dicatat pada blockchain. Selain itu, mereka diatur selia oleh Undang-Undang Security Negara Tempatan dan yang menjamin perlindungan undang-undang bagi perlaburnya. Token equity yang dikeluarkan melalui proses penawaran token equity juga menawarkan kepada pemegangnya keuntungan memberikan suara secara transparan mengenai masalah syarikat melalui blockchain, sehingga memfasilitasi kawalan komuniti perlabur secara kadar dengan kepemilikan mereka. Aplikasi kontrak pintar berasas Ethereum yang sesuai dengan piawaian ERC-20, token equity memungkinkan pemegang untuk menjadi pemegang saham syarikat, dan semua uang yang dilaburkan terkaitan dengan prestasi. Ingin belajar tentang kontrak pintar? Kami memiliki video tentang ini, periksa cut kanan atas. Pemegang token mempertahankan hak untuk mendapatkan bahagian dari keuntungan dalam bentuk dividen dan nilai token biasanya tidak terkaitan dengan permintaannya di pasaran kripto melainkan dengan prestasi syarikat. Beberapa contoh token equity termasuk Enegra EGX dan BF token, yang telah berprestasi baik sejak penyenaraian. Token utility banding token equity. Perlabur yang biasa dengan konsep perlaburan equity akan berpendapat token equity sebagai sambungan dari proses pemikiran yang sama dengan penawaran umum perdana sementara mereka yang memiliki selera berisiko dapat menjelajah ke dalam modal pada token utility yang mereka yakini. Satu perbedaan antara utility dan token equity adalah fakta bahwa yang pertama tidak diatur karena mereka menyediakan akses ke layanan daripada perlaburan spesifik dalam aset atau syarikat seperti halnya dengan token equity. Namun, bagi mereka yang menanyakan apakah token utility dapat diperdagangkan, jawabannya adalah serupa dengan token equity dalam aspek ini dan tersedia untuk diperdagangkan di berbagai bursa. Untuk menjawab apakah token utility adalah investasi yang baik, uang apapun yang dilaburkan ke dalam token utility perlu ditimbang terhadap prospek perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat dan potensi kenaikan permintaannya untuk menghasilkan pulangan bagi pemegang token. Di sisi lain, token equity diatur dan dikeluarkan oleh syarikat yang sudah menjalankan bisnis dan memberikan hak suara kepada pemegang token yang memungkinkan mereka untuk mengambil bahagian dalam urusan syarikat. Untuk perlabur kripto baru, nampaknya lebih bijaksana untuk berlabur dalam token equity karena mereka merupakan sambungan dari saham equity di pasaran saham tradisional dan merupakan konsep yang lebih mudah untuk bermula. Namun, jika Anda percaya pada prospek proyek blockchain seperti XRP dan ingin mendapatkan keuntungan penggerak awal, mungkin lebih bermanfaat untuk menempatkan uang Anda pada token utility ICO dan gelombang permintaan untuk menghasilkan pulangan yang bagus dalam prosesnya. Ingatlah bahwa token utility tidak diperlakukan sebagai security dan oleh karena itu, akan memiliki risiko lebih tinggi. Penting untuk membaca semua syarat-syarat sebelum perlaburan dan memahami kos yuran yang dikenakan atau saat memperdagangkan token ini di pelbagai bursa yang tersedia di pasaran kripto.
Terima kasih telah menonton.